В якому будинку? Ймовірно, в цьому будинку. Saat dunia berharap pada secercah harapan damai, langit Ukraina kembali membara. Dalam semalam, Rusia menggempur Ukraina dengan puluhan drone, menghancurkan permukiman dan melukai warga sipil. Serangan besar-besaran itu berlangsung bahkan ketika Moskwa mengaku sedang menyusun proposal perdamaian. Kontras yang mencolok antara kata dan tindakan ini menimbulkan tanda tanya. Mengapa Rusia melancarkan serangan besar-besaran di tengah upaya damai? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di tengah klaim bahwa Rusia tengah menyusun proposal perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Kremlin bersikeras serangan udara besar-besaran yang mereka lancarkan belakangan ini merupakan respons atas meningkatnya serangan drone Ukraina terhadap wilayah sipil Rusia. Pihak Rusia juga menuding Kiev dengan dukungan negara-negara Eropa sengaja melakukan provokasi demi menggagalkan proses negosiasi yang tengah diupayakan oleh Moskwa. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa telah mengambil serangkaian langkah yang bersifat destruktif terhadap peluang damai. Rusia menuduh Ukraina menargetkan infrastruktur sipil Rusia dengan senjata yang dipasok oleh negara-negara barat. Kremlin juga mengeklaim sejak 20 Mei 2025, Ukraina meningkatkan serangan ke wilayah Rusia termasuk menggunakan senjata barat di luar zona konflik aktif. Sebagai bentuk pembelaan, Rusia menyatakan proposal damai tengah digodok secara serius. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut rancangan perjanjian perdamaian itu membutuhkan pemeriksaan yang mendalam dan belum diserahkan kepada Ukraina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan dokumen itu akan memuat syarat-syarat utama menuju penyelesaian politik dan potensi gencatan senjata. Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей. Как только меморандум будет подготовлен, я хочу отметить, что министр иностранных дел России Сергей Лавров буквально ежедневно комментирует ход его проработки, он будет передан в Киев. Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа. Namun di tengah klaim itu, pertempuran dan serangan udara terus berlangsung. Ini memunculkan keraguan akan niat damai Rusia yang sebenarnya. Sementara itu, Rusia juga melemparkan tudingan kepada negara-negara barat, khususnya para pemimpin Eropa sebagai pihak yang merusak peluang diplomasi. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bahkan menyindir Kanselir Jerman Friedrich Merz atas komentarnya yang membenarkan penggunaan senjata barat oleh Ukraina untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Menurut Lavrov, pernyataan Merz membuktikan keputusan tersebut sudah lama direncanakan dan mencerminkan watak sebenarnya dari para pemimpin Eropa saat ini. Это заявление господина Мерца только лишний раз подчеркивает уровень компетентности лиц, которые сейчас в Европе. И потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, ну, по крайней мере, в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне. Sebelumnya pada Selasa 27 Mei 2025, militer Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan 60 drone ke berbagai wilayah Ukraina. Dari jumlah itu, 43 berhasil dicegat oleh pertahanan udara Kiev, dengan 35 ditembak jatuh dan 8 dialihkan oleh sistem peperangan elektronik. Serangan tersebut melukai 10 warga dan menyebabkan kerusakan besar di beberapa wilayah.
Dnipropetrovsk, wilayah tengah Ukraina, serangan drone menyebabkan kebakaran yang merusak lahan pertanian dan properti perumahan. Sementara itu di Kherson, kota yang kerap menjadi sasaran, serangan pada Selasa pagi melukai 7 orang termasuk seorang pria berusia 59 tahun dan 6 pekerja kota. Ini hanya sebagian dari eskalasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ukraina mencatat serangan udara terbesar sepanjang perang pada satu malam, yaitu sebanyak 355 drone Rusia diluncurkan yang menjadi sebuah rekor. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim berhasil menembak jatuh 99 drone Ukraina hanya dalam satu hari, termasuk 56 di wilayah Belgorod. Dari 20 hingga 27 Mei 2025, pihak Rusia menyatakan telah mencegat lebih dari 2.300 drone Ukraina. Mereka juga mengeklaim mencegat lebih dari 1.400 drone yang diantaranya berada di luar zona konflik utama. Serangan juga dilakukan di darat. Pasukan Rusia mengeklaim telah merebut 5 desa di wilayah Novenke, Basivka, Vasilivka, Suravka, dan Bilovody, seraya menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membentuk zona penyangga. Serangan Rusia di Sumy, Kharkiv, dan Zaporizhia menjadi fokus baru dalam konflik seiring pasukan mereka mulai menerapkan taktik gerilya modern. Mereka bergerak dalam kelompok kecil dengan sepeda motor didukung oleh drone. Ukraina mengeklaim masih bertahan dan menggunakan tembakan presisi untuk menargetkan posisi lawan. Menurut laporan blog militer independen Deep State, Rusia kini menguasai sekitar 62,6 km persegi di sepanjang perbatasan. Serangan rudal Rusia April 2025 di kota Sumy juga menewaskan 36 orang, menambah daftar panjang korban sipil. Sementara medan tempur semakin meluas, diplomasi tetap buntu. Perundingan langsung antara Rusia dan Ukraina pada 16 Mei 2025, yang pertama dalam 3 tahun terakhir, gagal mencapai gencatan senjata. Di saat harapan akan perdamaian masih samar, Rusia terus melanjutkan operasinya. Serangan besar-besaran Rusia di tengah klaim sedang menyusun proposal perdamaian, menunjukkan kontradiksi yang kuat. Moskwa berdalih serangan ini merupakan respons atas meningkatnya serangan drone Ukraina yang dibantu negara-negara barat dan menyasar wilayah sipil Rusia. Rusia juga menuduh Ukraina sengaja menggagalkan perundingan dengan langkah-langkah provokatif. Eskalasi militer yang terus berlanjut membuktikan kehendak untuk mencapai solusi damai masih terlilit kepentingan strategis dan saling tuding yang membuat perdamaian nyata semakin sulit terwujud. Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.